Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang apa tuh? Pengelompokan, tapi yang outputnya itu adalah satu ya. Iya, Pak. Pengelompokan untuk keluaran tabel kebenarannya adalah satu, ya. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas untuk pengelompokan pada peta Karnaug yang keluaran dari tabel kebenarannya itu adalah sama dengan 0, ya toh? Nah, berarti kalau pengelompokan untuk yang Y-nya sama dengan 0, itu artinya nanti Anda menuliskan ekspresi booleannya itu adalah dalam bentuk pos. Iya kan? Oke, baik. Jadi ini kita akan mengelompokkan dengan secara pos pada peta Karnaug, ya. Jadi pengelompokan secara pos itu mengelompokkan 0 yang dipetakan dalam peta Karnaug. Nah, sebelum masuk ke proses pengelompokan, ya, kita lihat dulu untuk setiap sel itu termnya itu seperti apa, ya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di situ, selnya itu termnya itu adalah A, B, A or B or C or D, ya toh? Kalau Anda ingat untuk pos satu termnya itu representasi binernya adalah sama dengan 0, iya kan? Jadi kalau misalkan supaya sel Anda lihat di sini A-nya 0, B 0, C-nya 0, D-nya 0, maka supaya hasilnya sama dengan 0, maka tidak perlu dinotkan. Langsung saja A or B or C or D, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Iya kan? Beda dengan yang SOP, iya toh? Kalau SOP itu kan representasi binernya untuk termnya itu adalah sama dengan 1. Ya. Maka kalau 0 itu adalah dinotkan, tapi pada post malah 1 itu yang dinotkan. Iya toh? Oke. Misalnya kalau kayak gini. Misalnya kalau yang di sini, ini termnya jadinya apa? Di sel yang di sini. A or not B or not C or not C or D. Oke. Jadi A or not B or not C or D. Ini ya. Oke. Jadi Anda lihat yang satu yang dinotkan. Dinotkan supaya kalau di organ seluruhnya adalah sama dengan 0. Gitu? Yang satu dinotkan. Misalnya dalam hal ini adalah B-nya adalah 1 dan Anda lihat di sini C-nya adalah sama dengan maaf. Oh, ini harusnya C ya. Oke, sebentar. Di sini Pak ganti sekali. Sebentar ya. Jadi A or not B or not C or D. Sebentar. Kemudian yang berikut itu di sini jadinya adalah not A, B, not C, D. Ya kan? Kemudian kalau di sini jadinya adalah Not A or not B
Ya. C or not satu. Oke. Not A or not B or C or not D. Oke. Jadi paling tidak Anda sudah harus tahu untuk term pada masing-masing sel jika kita ingin mengelompokkan keluaran tabel kebenaran yang nol yang dituliskan dalam bentuk pos, ya. Jadi harus tahu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat misalkan pada peta Karnaug di sini langsung saja saya contohkan pada sel yang ukurannya 4x4. Contoh ada satu sel yang bernilai 0. Jadi penyebaran 1 dan 0 pada tabel di sini itu berdasarkan output tabel kebenaran, ya. Jadi kalau misalkan output tabel kebenaran itu hanya satu yang menghasilkan 0, yaitu pada saat A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1, maka kalau kita kelompokkan berarti ini ya, hanya satu saja ya. Satu yang dikelompokkan, sehingga kalau kita tuliskan bentuk hasil pengelompokannya itu dalam ekspresi boolnya itu adalah A or not B or C or not D. Bisa ya? Maka ekspresi boolnya adalah yang kuning, di kotak kuning. A or not B or C or not D. Nah, sekarang kita pindah untuk yang di tabel yang sebelah kanan, ya. Ini proses pengelompokannya tetap sama seperti yang Pak ajarkan untuk yang pengelompokan yang SOP. Tetap sama ya, cuma yang dikelompokkan adalah 0. Ya. Jadi proses pengelompokannya sama, hanya yang dikelompokkan itu adalah 0 dan penulisannya adalah tentu secara pos, ya. Nah, sekarang Anda lihat misalkan untuk tabel di sini ada sel yang terdapat nolnya ada 2 sel. Maka kalau kita kelompokkan berarti seperti ini ya. Seperti yang Pak ajarkan sebelumnya ya. Langsung saja dikelompokkan, maka ada yang tahu kita tuliskan hasil pengelompokannya adalah, tentu ada yang hilang juga, saling komplement. Kalau Anda lihat di sini yang di atas, yang hilang adalah C. Ya. C ya. Maka yang tinggal adalah D saja. Sedangkan secara pada AB-nya tetap, yaitu adalah ini satu kelompok, maka kita tuliskan hanya dalam satu suku. Maka ada yang mau bilang hasilnya apa? A or not B. A or not B. A or not B or not D. Oke. Jadi C-nya hilang ya. Jadi hasil ekspresi boolnya itu adalah Y sama dengan A or not B or not D. Gitu ya. Jadi kalau Anda masukkan bentuk ekspresi bool ini ya ke dalam tabel kebenaran, maka akan memenuhi tabel kebenaran tersebut. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira tidak sulit ya. Baik, kalau tidak ada, kita lihat untuk tabel kebenaran yang di sini ya. Ini ada 4 input A, B, C, D ya, dengan outputnya seperti ini. Maka proses pengisian juga tetap sama seperti yang pernah Pak ajarkan untuk yang pertemuan sebelumnya tadi. Itu Anda lihat, kalau kita lihat yang 0 ya. Yang 0 itu adalah A0, B0, C0, D1. Berarti A0, B0, C0, D-nya 1. Berarti 0-nya ditaruh di sini ya. Oke, untuk baris kedua Anda lihat A0, B0, C1, D0. Berarti A0, B0, kemudian C1, D-nya 0. Berarti di sini ya. Untuk baris kedua. Iya kan? Sini toh? Iya.
Untuk baris ketiga itu adalah A0, B0, C1, D1. Berarti A0, B0, C1, D1. Berarti di sini ya. Ya, Pak. Oke. Seterusnya saya kira sama. Ini adalah yang terakhir. Maka ini adalah penyebaran untuk 0 di dalam tabel peta Karnaugh seperti ini ya. Berarti sisanya ini adalah diisi dengan satu ya. Jadi kalau Anda lihat nolnya adalah 2, 4, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 ya. Berarti sisanya adalah 1, tinggal kita isi dengan 1. Gitu. Nah, kemudian dari sini tinggal Anda kelompokkan. Berarti ini bisa kelompokkan sekaligus ya. Ini ya. Maka hasilnya adalah C or not D. Karena A, B semuanya saling komplement. Yang tinggal itu adalah C or not D. Ya. Masih ada 2 di sini. 2 ini kira-kira gimana? Langsung saja dikelompokkan seperti ini. Iya kan? Ya, Pak. Maka hasilnya di sini apa yang hilang? Yang bagian atas. D. D-nya yang hilang. Sedangkan AB-nya tetap, berarti A or B B or not C. Not C. or not C. A or B or not C. Jadi kita punya ekspresi boolnya itu adalah ada 2 kelompok, berarti ada 2 suku. Yang pertama itu adalah C or not D. Di-end-kan dengan A or B or not C. Jadi Anda lihat ini merupakan ciri penulisan secara product of sum atau POS. Bisa ya? Tapi dalam dalam tabel peta Karnaugh seperti ini, Anda bisa kelompokkan secara POS, tapi juga Anda lihat satu di sini bisa juga dikelompokkan, tapi ingat dikelompokkan secara sort. Dan penulisannya juga secara sort. Gitu ya? Oke. Nah, ini contoh lain untuk penyebaran output dari tabel kebenaran yang dipetakan dalam peta Karnaugh. Jadi kalau nolnya seperti ini ya, ini langsung saja kita bisa kelompokkan sekaligus 4 sel, maka kita menghasilkan 2 variabel lebih sedikit. Jadi dalam satu kelompok, kalau kita kelompokkan lebih banyak sel, kita menghasilkan variabelnya lebih sedikit. Berarti di sini apa? Not B or Oke, not B or not D. Kemudian ada yang tahu yang ini mau dikelompokkan dengan yang mana? Oh sorry, yang ini ya. Ini hasilnya Not A or not B. B or C. Not C. Oke, not A or not B Not C. or not C. Itu ya. Berarti yang 2 di atas ada yang tahu? A or B? Iya. Or not C. Oke. Jadi ada 3 kelompok di situ, berarti ada 3 suku di situ, ya. Jadi boleh dituliskan adalah not A or not B or not C. Kemudian A or B or not C. Kemudian not B diorkan dengan not D, ya. Kemudian kalau yang di sini juga ya menghasilkan 2 variabel. Hasilnya adalah not A or C
C ya, not A or C. Kemudian kalau yang di sini, dua yang di sini, ini Anda kira-kira mau dikelompokkan dengan yang mana? Gabung sama yang dua di bawah ya, supaya lebih menghasilkan variabel lebih sedikit. Makanya dikelompokkan sekaligus ke bawah ya. Berarti AB-nya semuanya hilang, tinggal C or not D, ya kan? Nah, masih ada satu di sini ya. Tinggal Anda kelompokkan dengan sel sebelahnya. Maka kita ketemu 3 variabel ya. A or not B or not D. Oke. Jadi ada 3 suku karena ada 3 kelompok di situ. Baik, saya kira tidak jadi, ini juga sama ya. Ini untuk 3 input. Anda lihat saya kelompokkan seperti ini. Berarti yang satu mau dikelompokkan dengan yang di bawah ya. Kalau yang di sini ketemunya adalah not B or C. Kemudian yang merah itu oke. Kalau gitu yang hijau adalah yang hijau ya, not A or B. Makanya hasilnya adalah ya ada 3 suku juga karena ada 3 pengelompokan di situ ya. Kemudian yang berikut, kalau dikelompokkan 4 sel untuk 3 input, maka kita ketemu cuma 1 variabel saja. Iya kan? Nah, maka yang tinggal itu hanya not C saja. Ya. Berarti Anda lihat 0 yang di atas tinggal teman-teman kelompokkan juga dengan sel yang sebelahnya. Yang warna biru sini 0-nya tinggal dikelompokkan dengan sel yang di atasnya. Maka yang merah itu ketemu tadi apa? Not C. Kemudian yang biru ini adalah ketemu not A or not B. Ya kan? Lalu yang hijau ini ketemu A or B. Makanya ada 3 suku. Kemudian karena ada 3 kelompok di sini, ya, ini merupakan ciri khas dari post. Nah, Anda lihat ada 1 suku yang menghasilkan 1 variabel. Artinya bahwa kan biasanya kita lihat bahwa setiap sukunya itu di-or-kan, iya kan? Tetapi perlu ingat bahwa pada post itu untuk boleh salah satu suku hanya terdiri dari 1 variabel tunggal. Jadi kalau Anda ingat penjelasan yang sebelumnya, waktu penjelasan tentang penulisan secara SOP dan POST, itu untuk sukunya boleh terdiri dari variabel tunggal. Ya, begitu juga untuk yang SOP, ya. Yang SOP bahwa setiap sukunya kan biasanya terdiri dari 2 atau lebih daripada 2 variabel. Kemudian setiap sukunya itu kan biasanya di-n kan. Tapi juga pada SOP
bisa saja dalam satu suku hanya terdiri dari satu variabel saja. Ya. Jadi ini tetap masuk dalam ciri penulisan secara POS. Bisa ya? Nah, sekarang dalam satu tabel kebenaran ya seperti ini, kita bisa mengelompokkan langsung untuk baik SOP maupun secara POS. Ya, jadi saya punya 3 input seperti ini, outputnya adalah seperti yang tampak pada layar. Jadi kalau kita isi tetap sama, ya. Lihat saja yang kebetulan nolnya ada 1, 2, 3, ada 4. Jadi tinggal dipilih mau isi yang mana duluan, ya. Proses pengisian saya kira tidak jadi masalah lagi ya. Jadi untuk 0 penyebarannya pada selnya seperti ini, berarti sisanya itu adalah diisi dengan 1, ya. Nah, di sini kalau kita kelompokkan untuk yang POS, untuk yang 0, ya, adalah seperti ini, yaitu B or C. Kemudian yang 0 juga seperti itu, yaitu not A or not C, ya. Ketemu penulisan secara POS. Kalau secara SOP, kita kelompokkan yang 1, not AC, maka yang terakhir yang di bawah adalah, siapa yang mau bilang buat saya yang terakhir nih? Awas, jangan lupa lagi. B not C. Maka SOP-nya itu adalah not A, C, or B, not C, ya. Jadi Anda lihat ada 2 pernyataan bool untuk satu tabel kebenaran, di mana 2 pernyataan bool ini diperoleh berdasarkan pengelompokan secara POS maupun SOP, menghasilkan bentuk ekspresi bolanya yang berbeda, namun keduanya memenuhi tabel kebenaran yang ada di sini. Bisa ya? Nah, jadi kalau kita buktikan, ya, jadi kalau Anda lihat tadi untuk POS, not A, not C, N dengan B or C, sedangkan SOP, not AC or B, not C, ya. Kalau kita buktikan secara tabel kebenaran, yang ini adalah ekspresi secara SOP, menghasilkan keluarannya adalah 01110010, sedangkan yang bagian ujung ini adalah POS, ya. Anda lihat juga menghasilkan keluarannya adalah 01110010, dan kalau kita lihat keduanya adalah sama, menghasilkan keluaran yang sama. Iya kan? Bisa ya? Jadi intinya adalah bahwa dari tabel kebenaran tersebut kemudian dipetakan dalam peta Karnaugh. Tinggal untuk memperoleh pernyataan bool, tinggal Anda lihat kira-kira waktu dikelompokkan lebih enak yang mana. Artinya lebih menghasilkan pernyataan bool lebih sederhana yang mana, apakah secara SOP atau POS, ya kan? Tinggal dipilih. Ya. Nah, dari ekspresi bool, dari situ kita bisa menggambarkan rangkaian gerbang logikanya. Jadi kalau secara SOP, Anda lihat ekspresi gerbang logikanya adalah seperti ini, ya. Di mana ada gerbang N, kemudian output dari gerbang N tersebut nanti di-OR-kan oleh satu gerbang OR, ya kan? Sedangkan untuk POS, output dari beberapa gerbang OR itu nanti di-N-kan oleh satu gerbang N, ya. Tapi keduanya tetap menghasilkan output yang sama. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Jadi bisa ya? Oke. Nah, kemudian yang berikut itu adalah ada yang namanya don't care condition. Itu biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau tanda kali seperti ini, ya. Nah, don't care condition itu adalah kondisi keluaran dari sebuah term pada tabel kebenaran yang tidak mempengaruhi ekspresi boolean, di mana ekspresi boolean itu dapat memenuhi tabel kebenaran. Nanti kita lihat contohnya supaya Anda lebih paham. Kemudian don't care condition ini dapat diisi dengan 1 atau 0, ya. Nah, saya kira dari pengertian don't care saja Anda sudah tahu. Jadi diisi dengan angka 0 atau 1 tetap tidak mempengaruhi ekspresi bool untuk memenuhi tabel kebenaran. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, Anda bisa memenuhi mengalami ini terutama untuk untuk yang sudah aplikasi kondisi seperti ini. Misalkan pada tabel kebenaran di sini ada 3 buah input dengan baris ke 0 sampai ke 4, itu ditetapkan bahwa outputnya itu adalah 00 110 apabila inputnya adalah kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka Y-nya adalah 0. Dan seterusnya sampai baris ketiga itu kalau A-nya 0, B1, C-nya 1, maka Y-nya adalah 1. Tetapi, ini ada baris keempat. Baris keempat, kalau A-nya 1, B0, C0, maka Y-nya harus adalah sama dengan 0. Jadi dari baris ke 0 sampai baris keempat, apabila kombinasinya adalah seperti ini, kombinasi inputnya adalah seperti ini, maka outputnya harus 0, 0, 1, 1, 0. Nah, untuk baris kelima sampai dengan ketujuh, ya, itu tanda silang X. Di sini boleh bernilai 1 atau bernilai 0. Nah, apabila nilai X-nya atau don't care condition-nya di sini bernilai 1 atau 0, itu artinya tidak mempengaruhi output yang ada di atas. Jadi kalau yang tadi sudah Pak sampaikan untuk slide-slide sebelumnya tadi, bahwa kita akan memperoleh sebuah ekspresi bool, entah itu dikelompokkan secara SOP maupun POS, itu diperoleh dari tabel kebenaran, iya kan? Jadi kita memperoleh ekspresi bool pada slide yang tadi ya, slide-slide sebelumnya tadi ya, kita memperoleh ekspresi bool di mana diperoleh secara peta Karnaugh, artinya entah dikelompokkan secara SOP maupun secara POS, betul ya? Dan ekspresi bool tersebut itu akan memenuhi tabel kebenaran yang telah dikelompokkan secara peta Karnaugh tadi, betul ya? Nah, sekarang Anda lihat, berarti kalau kita punya baris kelima 6, 7 adalah kondisinya adalah don't care, maka kita dapat juga mempetakan ke dalam peta Karnaugh. Jadi Anda lihat misalnya seperti ini. Jadi misalnya kalau A0, B0, C0, ya, maka selnya diisi oleh 0. Baris ke-1 A0, B0, C1, jadi A0, B0, C-nya 1, ini diisi oleh 0. Jadi kalau Anda lihat 0-nya itu ada 3, satunya ada 2. 0-nya ada 3, satunya ada 2. Nah, untuk baris yang kelima, A-nya 1, B0, C1. A-nya 1, B0, C-nya 1. Berarti di sini diisi oleh X. Begitu juga ini X dan 111 baris ke-7 diisi juga dengan X. Jadi kita punya
pemetaan di dalam peta Karnaug, ya, ada 0, ada 1, dan ada juga dalam kondisi don't care. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengelompokkan apabila ada kondisi yang namanya don't care. Nah, jika kita mengelompokkan tanpa memperhatikan don't care, jadi tidak masalah. Misalnya kayak gini, saya mau kelompokkan yang 0, ya. Saya mau mengelompokkan 0 untuk mendapatkan ekspresi bold. Jadi saya kelompokkan ini jadi satu kelompok. Ketemunya adalah A or B, ya. Berarti yang 0 yang 1 itu adalah B or C. B or C. Jadi saya punya ekspresi bold tanpa memperhatikan don't care-nya. Artinya ekspresi bold ini akan memenuhi baris 0 sampai baris keempat. Untuk baris kelima dan baris 6 atau baris ketujuh, itu kan kondisinya don't care. Artinya mau kondisi 1 atau 0 di sini tidak jadi masalah. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan bagaimana dengan melibatkan don't care-nya untuk pengelompokan yang 0. Contoh seperti ini. Kalau memperhatikan don't care, ya, berarti X ini saya anggap sebagai 0. Jadi saya bisa kelompokkan langsung satu kelompok ini langsung 4 sel. Ya. Kalau 4 sel maka saya ketemu satu variabel saja. Betul ya? Maka yang ditemukan adalah B saja. Iya toh? Nah, sekarang Anda lihat pada tabel kebenaran. Kira-kira untuk B apakah sama dengan Y atau tidak? Kolom B sama dengan Y atau tidak? Baris ke 0, B-nya berapa? 0. Y-nya? Baris ke 1, B-nya 0, Y-nya berapa? 0. Baris kedua, B1, Y-nya berapa? 1. Baris ketiga, B1, Y-nya 1. Baris keempat, B-nya 0, Y-nya 0. Sedangkan baris kelima, 6, ke-7 itu adalah kondisinya adalah don't care. Artinya mau diisi 1 atau diisi 0 tidak jadi masalah. Jadi di sini kita memiliki dua buah ekspresi bold yang kebetulan dikelompokkan secara pos, ya. Dimana ekspresi bold yang satunya tanpa melibatkan don't care, ya. Jadi kalau ekspresi bold yang tanpa melibatkan don't care juga memenuhi tabel kebenaran yang ada di sini. Jadi misalkan kalau A or B, 0 untuk baris ke 0, ya. 0 diorkan dengan 0 hasilnya 0. Ya kan? Kemudian di-AND-kan dengan B or C. Yaitu 0 diorkan lagi dengan 0, maka outputnya juga 0. Suku pertama 0, suku kedua 0, maka di-AND-kan jadi 0. Bisa ya? Jadi ekspresi bold tanpa melibatkan don't care atau X-nya di sini, ya, tetap memenuhi baris ke 0 sampai baris ke-4 akan memenuhi output seperti ini, ya. Begitu juga untuk yang melibatkan don't care juga menghasilkan tabel kebenaran dengan baris ke 0 sampai baris ke-4 akan menghasilkan output seperti ini, ya. Sisanya untuk baris ke-5, 6, 7 terserah 0 atau 1, baris ke-6 entah itu mau diisi 0 atau 1, baris ke-7 0 atau 1, tidak mempengaruhi output untuk baris ke-0 sampai baris ke-4. Paham, Seng? Paham ya? Bisa ya?
Nah, ini untuk yang 4 input ya. 4 input, jadi Anda lihat tabel kebenarannya kayak gini ya. Anda lihat untuk baris ke-10 sampai ke-15 itu diisi oleh don't care. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita punya output tabel kebenarannya kan lengkap tanpa ada don't care tuh, ya kan? Lalu kita ketemu ekspresi ball, ya kan? Nah, tapi sekarang kondisinya ada kondisi yang namanya don't care. Misalnya pada baris 10 sampai 15 itu adalah kondisi yang don't care. Ya. Nah, kalau dipetakan dalam peta Karnaugh maka kayak gini, ya. Misalnya untuk baris ke-10 itu ada A1, B0, C1, D0 ya. Jadi A1, B0, C1, B0 di sini diisi oleh X. Saya kira semuanya sudah terisi sesuai selnya ya. Sekarang misalnya kalau saya mau kelompokkan secara SOP ya. Kalau secara SOP dengan melibatkan don't care, Anda lihat ada 1, 2 deh. Ada 1 paling bawah ini 2 sel. Ini kalau kita melibatkan don't care, kita boleh kelompokkan sekaligus seluruhnya. Karena kita anggap bahwa X-nya ini adalah sama dengan 1. Maka kita ketemu 1 variabel saja. Ya. Yaitu adalah, ini untuk SOP ya, yaitu adalah A. Ya toh? Nah, kemudian masih ada 1 di sini. Berarti kelompokkan saja dengan tetangga yang di bawah di sini. Ya kan? Maka kita ketemu adalah B, C, D. Jadi hasil secara SOP itu adalah Y sama dengan A or B, C, D. Ya. Nah, jadi secara SOP, Anda lihat ekspresi ballnya, tetap dia akan memenuhi output daripada tabel kebenaran di sini, dimulai dari baris 0 sampai baris ke-9 akan memenuhi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Sebentar. Ya. Sekarang kalau itu kan secara SOP tuh. Nah, sekarang kalau Anda juga bisa mengelompokkan secara POS, juga melibatkan sel yang ada don't care-nya. Jadi kalau misalkan secara POS, Anda lihat 4 di sini, kebetulan kan tidak bisa kelompokkan 2 don't care yang di bawah ya. Anda masih ingat ya aturannya ya? Iya, Pak. Oke. Maka kita ketemu adalah ada 2 variabel di situ, adalah A or C. Iya kan? Anda lihat 2 di sini boleh dikelompokkan sekaligus dengan 2 yang sudah terkelompok tadi. Maka kita ketemu A or B. Karena CD semuanya saling komplement ya. Nah, Anda lihat masih ada 1 belum dikelompokkan. Anda boleh sekaligus kelompokkan dengan ke bawah karena kita anggap sekarang X-nya adalah 0. Ya. Jadi X di sini bisa 0 bisa 1. Maka ketemu di situ adalah no C or D. Gitu ya. Maka ekspresi ball secara POS dapat dituliskan. Jadi ada 3 suku di situ adalah, ini maaf salah tulis lagi ya. Jadi yang pertama adalah A or C, N, A or B, ini harus N, no C or D. Sebentar. Ini adalah oke, sebentar.
Nah, jadi kita punya dua expressible yang dikelompokkan secara SOP maupun POS, ya, dengan melibatkan kondisi don't care, ya. Jadi kalau SOP tetap memenuhi baris ke-0 sampai baris ke-9 dengan outputnya adalah seperti ini. Untuk baris ke-10 sampai 15 itu kondisinya don't care, artinya di sini bernilai 1 atau 0, tidak mempengaruhi output yang ada di atas. Ya. Begitu juga untuk ekspresi secara POS, ya, akan memenuhi output dari baris ke-0 sampai baris ke-9 adalah seperti ini, ya. Untuk baris ke-10 sampai baris ke-15 itu outputnya adalah dalam kondisi yang don't care, ya. Jadi tidak mempengaruhi output yang ada di atas di sini dari baris ke-0 sampai baris ke-9. Nah, mungkin seperti itu, ya. Kira-kira bisa dipahami, sih? Bisa ya. Jadi Anda lihat di situ X-nya bisa dalam kondisi low atau high, 0 atau 1. Ya. 0 atau 1. Jadi pada saat kita mengelompokkan dengan memperhatikan yang 0, maka kita bisa melibatkan don't care di situ. Jika bisa dikelompokkan, ya. Atau kalau kita mau kelompokkan yang 1, ya, juga bisa melibatkan yang don't care-nya di situ, karena kita anggap don't care-nya itu nilai X-nya itu adalah sama dengan 1. Oke, baik. Pak Kira untuk pertemuan tentang peta Karnaug, baik dikelompokkan secara SOP maupun dikelompokkan secara POS, kemudian ada pengelompokan yang melibatkan don't care, saya kira sudah ya. Tidak ada persoalan di situ lagi ya. Gimana? Semua bisa ya? Oke. Jadi untuk peta Karnaugnya sudah oke. Berarti tinggal tunggu tugasnya saja nih. Iya, Pak. Ya. Memang saya tidak kasih tugas kemarin karena selesaikan dulu untuk secara SOP maupun POS. Nah, ini ada beberapa referensi yang dipakai. Referensi ini sesuai dengan yang pernah saya kirim ke Anda ya di Google Class. Jadi Anda juga bisa lihat pada buku-buku yang sudah dikirimkan di situ. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, berarti kita akan ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Sampai di sini dulu. Selamat beraktivitas semua ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Iya ya.